Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Assalamualaikum. kehadirannya, terutama juga untuk Bang D, Bang Des Rizal Alira. Wah, dari dulu saya sulit menyebutkan nama Bang D. Juga Bang Sunil, sorry malam-malam kontak ya, malam. Hari ini adalah hari ketiga dalam satu upaya kita lakukan adaptasi juga tentang pentingnya kita meskipun dalam suasana pandemi, dalam suasana yang sulit ini, kita perlu juga untuk selalu mencari inovasi, menggagas bersama, berdiskusi. Dengan adanya pandemi, upaya-upaya pemulihan ini dan dampak yang di berbagai sektor, maka ABDSI kita kerjasamakan dengan Hadiah Bernas, kita selenggarakan simposium virtual Republik UMKM. Pertama tujuannya ini memang untuk mempertemukan berbagai macam gagasan, inovasi, konsep, ide, pengalaman lapangan yang nanti di ujungnya kita akan kumpulkan para narasumber ini yang rencananya berjumlah 75 orang ya, 75 orang. Nah, nanti harapannya di sini ada Bang D, ada Bang Sunil. ada Bang Sunil, Ada Bang Denny juga udah masuk, Denny Nelmon. nanti kita bisa sama-sama diskusikan semuanya tentang bagaimana upaya-upaya pemulihan sekaligus kita adaptasi dalam masa pandemi ini. Tentunya kalau kita bicara kopi ini salah satu yang menjadi kebanggaan dan prioritas di potensi yang ada di Indonesia. Selama tanggal 12 sampai dengan 12 Juli, Hari Koperasi, sampai nanti di 12 Agustus, Hari UMKM, kita akan gelar simposium ini, berdiskusi, beradaptasi, kita sama-sama berusaha berkontribusi. Nanti di ujungnya, Kang Helma dan teman-teman, ABDSI akan menerbitkan diskusi-diskusi kita ini dalam bentuk dua format. Ada buku 75 tokoh berbicara tentang UKM koperasi dan desa, serta juga ada yang sifatnya e-book atau yang nanti akan ada paket berbagai macam knowledge management yang akan kita sama-sama bisa nikmati di new norm. Kalau saya lebih menyebutnya sebenarnya kita sedang menuju next normal. New normal, next normal. Kalau new normal nanti kesannya back to normal. Jadi kita pada next normal. Ya. Sehingga harapannya diskusi-diskusi ini bisa menjadi sumbang pikiran. Kita akan serahkan kepada Pak Presiden juga hasil simposium ini. Terima kasih kepada para narasumber, terima kasih kepada Kang Helma sebagai moderator, dan juga kepada Bapak Ibu semuanya. Selamat berdiskusi. Kita jadikan ini kesempatan untuk momentum pandemi ini adalah berkah, pandemi ini adalah momentum untuk kita menuju pada kedaulatan ekonomi bangsa. Terima kasih Kang Helma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Umum ABDSI Mas Cahyadi Joko Sukmano. Saya ini ada dua narasumber ya, menarik sekali pada siang hari ini. Pertama, Bang Sunil Tolani ya, beliau Sekjen dan juga pendiri Koperasi Komunitas Kopi. Yang awalnya sejak 2004 ini berawal dari kongko lah gitu ya, ada ide untuk bikin kafe gitu, bikin warung kopi. Setelah itu mereka akhirnya patungan. Bikinlah proposal, dan setelah bikin proposal itu ditawarkan ke investor. Waktu itu menawarkan kurang lebih perlu investasi sekitar 40 juta, terus terkumpullah 6 orang yang ingin bergabung, dan dari situ mereka meracik produk. Ya, waktu itu
produk unggulannya adalah Galvacino. Ya, Galvacino. Nah, nanti kita dengarkan ya. Lalu setelah itu ada produk, setelah itu dites produk, lalu akhirnya jadi Keiko ya. Nah, jadi Keiko ya, jadi kafe. Terus akhirnya dirubah lagi pola bisnisnya menjadi pola bagi hasil ditawarkan ke investor. Dan yang menarik ini bisa balik modal dalam waktu 6 bulan. Wah, ini udah seperti franchise-franchise yang sering banyak ditawarkan loh ya. Ini kurang lebih 5.000 cup per bulan. Ya kurang lebih omsetnya sekitar 100 sampai 150 juta per bulan. Nah, ini yang menarik nanti yang akan kita dengarkan juga sharingnya dari Bang Sunil Tolani adalah bagaimana caranya ya tadi menyatukan pemikiran orang-orang ini yang jumlahnya kurang lebih ada 96 orang pendiri, yaitu terus udah gitu bikin koperasi komunitas dan itu dari 11 provinsi, berarti dari 11 karakter yang berbeda. Di 2017 lalu akhirnya ini terbentuk menjadi bisnis yang akhirnya bisa direplikasi di beberapa kota. Yang terakhir sejak didirikan itu sekarang sudah ada setidaknya ada 4 cabang ya, ada di Jogja, di Solo, di Jambi dengan 74 karyawan dan kurang lebih 500 juta omsetnya per bulan. Nah, ini yang menarik bagaimana dari komunitas yang sama-sama peduli terhadap dunia perkopian akhirnya membuat satu unit bisnis. Yang unit bisnis ini bisa menghidupi komunitas itu, bahkan bisa menjadi memberdayakan semua anggota yang ada di dalam komunitas tersebut. Nah, ini dari lokal untuk jago di lokal. Satu lagi ada Bang Des Rizal Alira atau biasa kita panggil Bang Dey. Beliau dari PT Riba Bungaron. Sebelumnya banyak juga berkutat dengan pemberdayaan atau misalnya berhubungan dengan alam ya, hutan dan juga lingkungan. Beliau juga pernah jadi koordinator komunitas konservasi Indonesia atau KKI Warsi ya. Lalu pernah mendampingi juga kebun sawit ya, dan juga masyarakat hutan yang bisa diberdayakan untuk menjadi ekonomi untuk mereka. Dan ini yang menarik adalah kopi Serampas ya, ini dari nama daerahnya, dari nama desanya. Lalu menjadi nama kopi Liberica. Nah, ini sudah masuk ke pasar Eropa. Nah, ini 2 karakter yang kita bisa dengarkan sharingnya, bagaimana mereka membangun kopi untuk bisa memberdayakan mulai dari desa. Kalau yang kedua ini, Bang De ini ceritanya dari kopi dari desa ini bisa sampai ke Eropa. Nah, kita berikan kesempatan dulu kepada Bang Sunil Tolani karena beliau terima kasih banyak nih Bang Sunil sudah berkenan ya menyempatkan waktunya meskipun dalam waktu dekat ini harus ke rumah sakit. Bang Sunil, boleh cerita Bang Sunil tentang tadi saya udah review secara singkat ya, mudah-mudahan betul ya reviewnya. Ya, ada yang membingungkan tapi nanti saya koreksi. Yang pasti memang tujuannya dikoreksi. Siap Bang Sunil. Silakan Bang Sunil, waktu dan tempat online kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih Abdi, Mas Cahyo, dan Bro bisa mengundang saya dalam waktu yang sangat singkat. Terima kasih juga. Semoga ini sharingnya bermanfaat ya. Dan amin. jadi kalau saya sih memang dengan teman-teman itu dimulai dari cinta sama kopi. Cinta sama kopi, terus mikirin, aduh ini petaninya gimana? Itu satu. Kedua, kita mikirin asik juga ya kalau bisa ngumpulin teman-teman kongko-kongko, ngopi, persahabatan. Buat kita kopi itu, koperasi kita itu punya satu value. Value-nya itu kompak, optimis, persahabatan, sama inovatif. Itu buat kita adalah kopi. Dan buat kita kopi itu benar-benar bisa menjadi pemersatu bangsa. Mau lo dari kalangan mana, mau ada 11 provinsi, mau ada 27 provinsi, mau karakternya kayak apa, sekalinya udah duduk depan kopi, itu semua yang namanya atribut hilang, Pak. Yang ada diomongin itu cuman pahit tapi nikmat. Nah, itulah hidup, ya kan? Asik. Bang, izin dulu Bang, tadi koperasi itu kompak, persahabatan. Bukan, itu nilai. Jadi koperasi itu nilai. Core value kita itu kompak, optimis, persahabatan, dan inovatif.
Inovatif. Yaitu Ini kalau KOPI. disingkat-singkat koperasi loh. Oh ya? Itu KOPI, Iya. Pak. KOPI, kopi. Kompak. Oh, oke. Kopi. Ya, Buat ya, kita kopi ya, itu kopi. bisa membuat kita kompak. Kita tuh lebih optimis. Oke. Jadi nilai-nilai Ya. anggota kita itu harus Baik. menganut nilai-nilai itu. Karena tujuan itu adalah kita tujuan membangun seseorang atau membangun bisnis atau membangun bangsa, ya itu harus punya nilai itu, Pak. Ya. Kalau nggak ada nilai itu ya nggak bisa ngadepin apapun gitu. Betul, Bang. Nah, kalau Kokopi sendiri sekarang sudah memiliki 158 anggota koperasi dan juga sudah memiliki 2.000-an anggota komunitasnya. Di mana kurang lebih dari anggota komunitas itu kurang lebih ada 150-an kedai juga sudah under keanggotaan kita. Dan kurang lebih ada hampir 20 atau 30% dari anggota dari 158 itu petani. Sisanya itu lebih ke trader, barista, roaster, dan kedai kopi owner, dan sisanya lagi mungkin under 20% itu penikmat kopi. Oke. So, sebenarnya tujuannya Kokopi dibangun itu sebenarnya adalah untuk mengedepankan ya, membuat kopi Indonesia nomor 1. Itu misi kita di dunia, jadi go global. Dan saat ini memang kita lagi bicara sama beberapa instansi di US maupun di Eropa untuk memiliki representative office di sana. Karena itu akan jauh lebih mudah. Nah, tadi yang galvanis kopi bukan gue deh, bukan Kokopi deh. Galvacino. Ya, Galvacino bukan Kokopi ya. Jadi kalau Kokopi itu sementara belum membangun bisnis secara langsung, tapi fungsinya masih mengempower bisnisnya anggota. Jadi kita punya 3 divisi, yaitu namanya Kopi United, yaitu sebagai event exhibition. Kita punya institut kopi di mana kita mencetak barista-barista, berarti kita tahu di dunia kedai kopi atau bisnis kopi itu yang jadi masalah adalah manpower, baristanya sering keluar masuk. Jadi kita mencetak barista yang banyak, itu mencetak lapangan kerja juga. Dan kita punya satu lagi adalah Kopi Village. Itu sebenarnya adalah sebuah konsep di mana kita pengen membangun heritage-nya Indonesia gitu. Tentang perkopian Indonesia. Jadi ada storytelling-nya, ada tempat di mana menjadi tempat pariwisatanya. Orang bisa datang itu bisa experience kopi. Itu kita lagi ngobrol sama pemerintahan setempat. Ya kita masih umurnya jagung ya, masih umur 3 tahun koperasi kita. Belum lama, baru 2017 kita baru mulai. Dan banyak hal yang terjadi, kita bikin pameran, waktu itu kita bikin event Kopi United. Alhamdulillah dalam waktu 3 hari terjual hampir 30 ton kopi. Dan kita senang sekali ya, dari beberapa petani yang ikutan di situ waktu itu juga B2B. Nah kayak gitu-gitu kita nggak ikut campur tuh, kita cuma memfasilitasi. Jadi kita empowering aja. Nah, kedepannya kita memang lagi benerin blueprint kita, dan kita lagi bangun lebih solid lagi, lebih go digital lagi ke depannya. Dan kita percaya kopi itu adalah komoditas yang akan, Pak, sustain secara bisnis dalam jangka waktu yang kedua. Kopi juga potensi meningkatkan imun sistem kita ya kan. Asik, cocok nih, cocok. Ya kan? Dan ketiga ya memang secara bisnis dan secara produk itu memang bisa membuat orang itu bawaannya asik ya. I mean, lu nggak mungkin pergi ke sebuah tongkrongan bilang, gue lagi mau nyoklat nih. Nggak mungkin kan? Pasti lo ngomongnya gue mau ngopi. Suaranya ke mute nih semuanya nih, sebentar. Oke, Bang, tes. Halo. Ada Bang Sunil? Suara Bang Sunil ada? Halo? Halo, Bang Sunil? Iya. Udah. Ya. Oke.
Oke ya, jadi kopi itu komoditas yang sustain ya ke depannya, terus ternyata meningkatkan sistem imun juga ya. Selanjutnya adalah ini kalau kita ngopi berarti semakin asik gitu. Silakan lanjut Bang Sunil. Iya. Oke, tadi ya, jadi kembali ke tadi ya. Kalau saya sih sharingnya dalam kalau ada pertanyaan mungkin bisa saya jawab ya. Tadi saya udah sharing kurang lebih kok kopi itu apa, kita lagi jalanin apa. Ya. Oke, tadi Bang itu 158 anggotanya ya. Itu dari seluruh Indonesia, Bang? Iya, betul. Dari 158 itu ya 96 itu pendirinya kan. Sebenarnya dari berbagai tempat yang berbeda ya. Ya. Kalau base-nya di mana? Base-nya di Jakarta, Bang. Base-nya di Jakarta. Cuman sekarang yang kemarin itu kooperasinya doang yang kita terlalu fokus. Tahun ini kita lagi shifting komunitasnya yang mau kita garap lebih kuat lagi. Oke. Gitu. Oke, berarti ini kan berarti komunitasnya banyak ya tadi Bang ya? Kurang lebih ada 2.000-an ya. Ya. Berarti komunitas-komunitas ini mereka tergabung di dalam koperasi gitu ya? Belum. Jadi komunitas itu kita panggilnya pra anggota. Kalau sudah masuk ke koperasi itu kita anggapnya anggota koperasi. Makanya kita ada community, ada koperasi. Kalau secara badan hukum kita adalah koperasi yang memiliki komunitas. Oke. Nah ini yang menarik Bang. Biasanya contoh misalnya di yang saya hafal gitu di beberapa daerah, diantaranya di Jawa Barat misalnya. Itu setiap daerah, misalnya ada di Jawa Barat ada banyak gunung ya. Ada Gunung Puntang, ada Gunung Manglayang. Itu setiap komunitas itu mereka ingin menonjolkan kopinya masing-masing, Bang. Jadi apakah ini juga muncul di komunitas atau di Kokopi gitu, Bang? Jadi untuk memunculkan nama Indonesia itu agak susah karena pengen nama masing-masing gitu, Bang. Jadi kita itu membuat narasi cerita tentang kopi Indonesia yang dari daerah mana. Jadi bukan kita mengutamakan daerahnya. Oke. Jadi kita benar-benar justru malah kita angkat story si petaninya, story si pembina petaninya, dan kopinya. Kita bahkan dalam waktu dekat ini lagi mau bikin film pendek tentang kopi. Doain aja semoga beres. Jadi itu salah satu approach kita untuk mengintroduce kopi Indonesia itu ke global. Oke. Menarik, berarti yang itu yang saya agak belum terbayang itu bagaimana caranya menyatukan komunitas-komunitas ini yang biasanya agak kesulitan ya, kita masing-masing punya ini kopi saya enak gitu ya. Bisa lebih baik gitu dan sebagainya. Memang nggak gampang, saya bilang menyatukan orang itu nggak gampang. Cuman kalau dibawanya dengan rasa persahabatan biasanya tantangan itu lebih gampang bisa dihadapi dibanding kita bawa dengan idealisme ya. Oke. Gitu. Berarti bahasanya gimana Bang? Bahasanya ngangkat ininya gimana supaya teman-teman komunitas yang lain akhirnya mau bersama-sama gitu ya di dalam satu wadah atau satu wadah bersama lah tadi ya komunitas. Misalnya Abang punya kopi namanya kopi Sintang. Kita bisa bilang kopi Sintang powered by Kokopi. Nah, powered by Kokopi itu artinya menjadi part of Kokopi. Oke. Jadi pada saat kita bawa keluar atau kita bawa ke konsumen, kita ngomong, oh ini anggota Kokopi loh. Ini kopinya kopi Sintang loh, dari daerah Sintang loh, tapi ini anggota Kokopi. Karena Kokopi yang dilihat visi misinya. Oke. Kita di sini bukan menjadi pebisnis kopinya. Kita di sini mengayomi para pebisnis kopi. Berarti tugas kita mengangkat mereka, mendorong mereka maju. Nah, yang akan kita rubah yaitu adalah kita akan masuk ke arena bisnis kopi bersama anggota kita, itu mungkin di tahun depan. Karena kondisi COVID kan, ya, karena kondisi COVID, jadi kita udah nggak bisa
cuman mengayomi lagi, kita udah harus bersama-sama nih ngedobrak bisnisnya nih gitu. Udah harus united we stand ya. United we stand ya kan. Yoi. Namanya juga Kopi United. United siap. Awas nanti itu salah fokus sama klub sebelah. Oke. Bang, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini karena apa namanya dari pendahuluan ya, pemantiknya sudah ini, mungkin ada yang mau bertanya dari teman-teman, ya kita ini aja ya, langsung dengan interaksi dengan teman-teman semua yang hadir. Oh, ternyata kita juga sudah kehadiran Mas Denny juga, Mas Sunil. Ada Bang Denny Nelman juga sudah hadir. Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan? Belum ada ya? Nanti kalau ada silakan langsung raise hand aja ya. Nanti saya berikan kesempatan sama admin untuk bicara langsung. Ini selanjutnya yang menarik tadi Bang. Kan tadi rencananya targetnya akan membangun kantor representatif nih di Amerika ya atau di tempat-tempat yang lain. Kan sekarang itu contoh misalnya yang saya tahu dari Jawa Barat setidaknya Bang, salah satu ide Gubernur Jawa Barat ya Kang Emil ya atau Ridwan Kamil itu awalnya kalau beliau ngopi gitu kan suka ada menunya Americano gitu ya. Nah, beliau coba menjajaki dengan ide gimana kalau bikin menu Jabarano gitu. Makanya di beberapa kesempatan itu selalu disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat untuk membuat menu di setidaknya di area di Jawa Barat itu membuat menu Jabarano namanya. Nah, kemarin kalau nggak salah beberapa bulan lalu sebelum COVID, pas kesempatan ada pertemuan di Australia, mereka juga bikin kafe di Australia dengan nama Jabarano gitu. Nah, menurut Bang Sunil gimana nih Bang? Tentang kan sekarang malah istilahnya tuh jadi kopi diplomatik gitu kurang lebih. Jadi sambil kalau tadi istilahnya persahabatan, tapi ini sampai ke diplomatik. Jadi bernegosiasi dengan kopi gitu Bang. Bang Sunil? Halo? Wait. Oke, admin Bang Sunil nggak ada ya? Oke, kita sambil menunggu Bang Sunil kembali lagi, tiba-tiba menghilang ya. Saya sampaikan bahwa kita juga ada pembicara kedua yang tadi saya sudah sampaikan ya. Ada Bang Dey atau Bang Des Rizal Alira. Beliau dari PT Rimba Bungaron. Beliau pernah jadi koordinator Komunitas Konservasi Indonesia atau KKI Warsi. Lalu pernah melakukan pendampingan kebun sawit di daerah Bujang Raba di Jambi. Lalu pernah mendampingi masyarakat hutan, bagaimana caranya agar masyarakat hutan itu bisa memanfaatkan hutan tanpa mengeksploitasi berlebihan sehingga ada dampak ekonomi juga buat komunitas hutan. Lalu pernah juga mendampingi desa Kermas, ya agak beda-beda tipis sama Keramas gitu ya. Mendampingi desa Kermas yang tanpa sinyal HP. Tapi yang menarik ini hutan Kermas ini kurang lebih ada 313,99 hektar hutan keramat yang akhirnya ini didampingi oleh Bang Dey dan bisa berdampak positif untuk masyarakat hutan adat di sana ya. Lalu yang menarik ini tadi diceritakan juga bahwa kopi Serampas ya dari nama daerahnya di Merangin Jambi. Dan ini yang menarik ini sudah masuk ke pasar Eropa. Nah, Bang Dey silakan di ini mic-nya atau admin. Oke. Oke, terima kasih. Siap, Bang Dey silakan. Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, terima kasih Mas Helma. Ya. Saya juga mau menginikan informasi dari Mas Helma bahwa kita
saya masih gini, apa namanya? Saya masih kerja di namanya KKI Warsi. Oke, Warsi. Ya. KKI Warsi itu mendorong yang namanya perhutanan sosial, Oke. salah satunya hutan adat. Nah, kemudian juga mendorong tentang masyarakat hukum adat di Serampas. Jadi di Desa Rantau Kermas itu ada namanya hutan adat yang dikelola secara secara aturan-aturan dan nilai-nilai adat. Nah, kemudian setelah itu dapat legalitas dari pengakuan dari pemerintah kabupaten dan kementerian di dalam pengelolaan kawasan hutannya, kita coba untuk memainkan di landscape Desa Rantau Kermas sendiri, yang mana di situ ada beberapa potensi yang coba kita kembangkan, yang potensi yang bisa dikembangkan. Yang pertama ada kopi robusta, yang kedua ada namanya kawasan hutannya sendiri, yang ketiga ada sumber air yang cukup berpotensi untuk dikembangkan PLTMH. Dari potensi-potensi itu kita coba mendampingi masyarakat, mendampingi komunitas Serampasnya ini untuk bisa itu mempunyai nilai yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Yang pertama adalah dari sumber air namanya Sungai Batang Langkup itu kita sudah bisa mendorong untuk membuat PLTMH. Jadi PLTMH itu pembangkit listrik tenaga mata air. Mikrohidro, tenaga air. Oh, ya, mikrohidro. Nah, dengan kapasitas 50.000. Kemudian untuk kebutuhan energi rumah tangga itu baru tercapai sekitar 22.000 watt atau 22 kilo, dan sisanya itu akan dikembangkan untuk kegiatan-kegiatan industri rumah tangga. Kemudian dari kopinya, karena di situ daerahnya ketinggian 900 sampai 1.300, kemudian dari dulunya sudah nanam kopi robusta, bagaimana kita juga meningkatkan kapasitas petaninya untuk meningkatkan mutu, karena ada persoalan dari petani, kemudian juga dari pembeli untuk mendapatkan kopi-kopi robusta yang berkualitas baik gitu. Jadi kita lakukan pelatihan dan sekolah lapang untuk masyarakat petaninya dalam meningkatkan kualitas. Salah satu produk yang kita launching itu adalah kopi fine robustanya Serampas. Kemudian juga kopi dengan asalan yang berkualitas untuk biasa digunakan pabrik-pabrik kopi bubuk. Jadi itu. Kemudian juga saya mau luruskan juga, kita tidak pernah mendampingi masyarakat sawit ya, atau sawit. Oke, ya. Jadi kita di Warsi itu lebih kepada mendorong masyarakat untuk dapat mengelola kawasan hutan di sekitar wilayahnya, di mana sudah ada regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu namanya perhutanan sosial. Jadi perhutanan sosial itu termasuklah ada hutan adat, hutan desa, HKM, HTR, dan kemitraan kehutanan. Jadi ada 5 skema yang, jadi kita hanya baru mendorong hutan adat, hutan desa, HKM, dan HTR di wilayah-wilayah yang. Kegiatan kita ini umumnya tuh di Provinsi Jambi dan di Sumatera Barat. Yang kedua, balik ke cerita kopi tadi, kita sudah berkegiatan itu mulai pemberdayaan masyarakat untuk kopi ini 2016. Semua proses yang dilakukan itu di Desa Rantau Kermas. Desa Rantau Kermas itu salah satu desa yang bermarga atau suku namanya Serampas. Untuk bisa membuat, jadi untuk membrandingnya itu kita gunakan aja namanya Serampas. Jadi jelas asal usul dari merek atau brand yang kita keluarkan.
Nah, kemudian Jadi apa namanya? Serampas itu, maaf Bang, jadi Serampas itu nama suku ya, bukan nama gunung atau nama apa gitu ya? Bukan nama suku. Oke. Jadi nama suku atau marga, kalau di Sumatera ini kan namanya marga. Ya, marga Serampas. Nah, sudah itu apa namanya? Di Desa Ratakermas dengan mempunyai hutan adat itu, kita bangunlah namanya usaha untuk masyarakatnya yang dikelola secara komunal oleh masyarakat dalam bentuk BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa ini ada unit-unit usahanya. Yang pertama adalah kopi Serampas tadi, yang kedua PLTMH, di mana setiap rumah tangga atau konsumen pengguna energi listrik itu akan membayar untuk berapa watt yang mereka pergunakan. Kemudian ada hutan adat. Di hutan adat itu kita kembangkan ada pohon asuh. Jadi sekarang itu dari 2016 sampai sekarang itu ada sekitar hampir 1.000 pohon yang diasuh. Jadi setiap pengasuh bisa mengasuh pohon dalam 1 tahun itu 1 batang atau lebih dengan berkontribusi sebanyak Rp200.000 per tahunnya, dan pohon yang diasuh atas nama pengasuh itu akan dijaga dan dikelola oleh kelompok pengurus hutan adatnya. Jadi dari ketiga unit itu kita bangun namanya unit ekowisata karena potensinya juga cukup banyak. Kemudian marga Serampas budaya yang cukup beragam dengan beberapa potensi sosial budayanya yang bisa dikembangkan. Jadi itu yang untuk produksinya kopi Robusta itu kita baru mampu memproduksi sekitar 1,5 ton per bulan. Yang fine ya, yang petik seri merah. Kalau potensi kopi biasa dengan kualitas bersih dan lumayan bagus, itu bisa mencapai sekitar hampir 200 ton per musim per tahun. Jadi itu produksi yang dikembangkan. Kemudian bentuk dari produk yang kita pasarkan adalah yaitu green bean-nya. Yang kedua dalam bentuk bubuk. Jadi tujuan pasar kita itu adalah kalau untuk Robustanya ada vendor yang sekarang masih bekerja sama dengan kita dari Jakarta. Kemudian ada beberapa kafe yang baik di Jakarta ataupun di beberapa tempat, termasuk di Jambi dan Sumatera Barat. Kemudian kita juga memasarkan dalam bentuk bubuk kopi Serampas. Itu baru sampai pasar tingkat provinsi Jambi. Jadi itu. Kemudian terkait rencana mau ekspor, kemarin sudah ada kunjungan lapangannya dari calon pembeli dari Jerman, tapi belum karena kondisi COVID ini komunikasi juga jadi terputus karena mereka juga tidak bisa kembali ke negara kita. Jadi itu yang kegiatan kita lakukan di tingkat masyarakatnya. Kemudian peran kita adalah bagaimana menghubungkan produksi yang baik ini untuk bisa diterima pasar. Kemudian juga kopi Serampas ini juga bisa yang dikatakan Mas Suni tadi itu bisa diterima di semua kalangan maupun kopi Jambi menuju dunia gitu. Itu juga salah satu tahun kemarin kita kan Jambi sebagai tuan rumah
Hari Kopi Internasional. Oh ya. Jadi hampir semua kopi. Kemudian yang menariknya di Jambi ini, 3 jenis kopi yang ada di Indonesia ini ada di Jambi. Kalau kopi Serampas itu khusus untuk kopi Robusta. Kemudian kalau di daerah pantai timur itu ada namanya kopi Liberica yang dikatakan sama Mas Helma tadi. Ya. Kemudian di daerah Gunung Kerinci atau di Kabupaten Kerinci itu ada Arabica. Jadi kita baru konsentrasi di Robustanya. Untuk kegiatan peningkatan kualitas kopi, kemudian pemasarannya, kemudian pengembangan usaha di tingkat komunitas. Itu. Dan kita juga berharap Kopi Serampas juga bisa masuk di komunitasnya Kokopi sama Mas Sunil ya. Sunil. Ya. Ya, sama Mas Sunil. Karena ada beberapa dampingan di Warsi itu, ada kopi Liberica juga, ada kopi Arabica juga, kemudian ada kopi Robusta. Jadi itulah yang kita kerjakan, kita kembangkan di tingkat komunitas. Diharapkan dengan adanya peningkatan kualitas dan pemberdayaan dari masyarakat dan pengembangan usaha berbasis komunitas dan perhutanan sosial ini, itu akan memberi dampak atau value yang signifikan untuk menjaga kelestarian kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat. Jadi mungkin itu dulu Mas Helma yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas Helma. Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Day. Tadi menarik ya yang disampaikan oleh Bang Day tentang Desa Kermas ini ya, yang kawasan adat yang dibantu sama KKI Warsi ya. Akhirnya diakui juga oleh pemerintah. Dan juga tadi ada 3 unit usaha ya yang dibuat oleh BUMDes untuk menjaga sustainable ke depannya. Selain kopi, tadi juga ada PLTMH dan juga tadi ada ekowisata gitu. Ekowisata yang dikembangkan di sana apa aja Bang Day? Lebih kepada wisata alam. Ada trekking di dalam kawasan hutan adat dan kawasan taman nasional, kawasan hutan. Kemudian ada Sungai Batang Langkup dan Danau Depati 4. Kemudian ada wisata-wisata alam yang lain dekat Gunung Masurai, serta ini wisata-wisata buatan yang bisa dikombinasikan antara wisata alam dengan wisata agrowisata, dan ya potensi yang cukup banyak sekali ya. Itu baru kita lagi menyusun rancangan dari ekowisata di Desa Rantau Kermas. Itu Mas. Ya, oke Bang. Nah tadi kan menarik gitu ya apa yang disampaikan bahwa tadi apa yang dihasilkan dari perhutanan sosial ini berarti kan kayak tadi ada 1,5 ton ya per bulan itu fine-nya, fine kopinya ya. Lalu ada juga tadi total 200 ton per musim per tahun ya. Itu buat green bean-nya ya, Bang ya? Ya, itu green bean-nya untuk kopi asalan biasa. Oke. Nah, kalau satu ada informasi kalau udah diekspor juga tadi yang kopi Serampas ini? Diekspor belum. Kita baru dikunjungi oleh pembeli dari Jerman. Potensial bayar ya? Sebelum akhir tahun 2019, ketika dia mau datang lagi, itu keburu ada pandemi COVID ini. Jadi komunikasinya terputus untuk itu. Ya kalau dari segi ini, apa yang membuat mereka tertarik sama kopinya Serampas ini yang dari Jerman? Karena pembeli ini lebih kepada dia juga ingin ada pemberdayaan.
di Oke. tingkat komunitasnya. Ya, Kemudian ya, ya. dia mau tahu bahwa asal usul dari kopi ini betul-betul yang mempunyai nilai-nilai lah, seperti nilai kelestarian lingkungan, yang ada hutan adatnya, gitu. Oke. Nah ini mungkin buat ya, bisa jadi catatan buat Bu Sekjen ini buat besok ya. Ternyata buyer dari luar itu rata-rata melihat story behind the produknya ya. Ada pemberdayaannya, ada hutan adat gitu ya, ada juga kelestarian lingkungan. Bang tadi yang berhubungan dengan ekowisata dan kopinya, kalau kopinya itu masuk ke dalam juga jalur ekowisatanya juga nggak Bang? Oh, kopinya masuk di dalam jalur ekowisata. Jadi nanti ke depan mungkin bentuk paket atau program yang akan dikembangkan di situ tuh ada salah satunya adalah termasuk mulai dari bermain di kebun kopi sampai seduh kopi gitu. Jadi itu salah satu paket yang akan kita tawarkan. Kemudian juga di samping ada potensi trekking ngopi di dalam kawasan hutan adat. Ya mungkin banyak yang bisa dikembangkan kolaborasi antara kopi dan ekowisatanya. Oke, Bang kan karena ini tadi kawasan adat ya dan juga apakah masyarakat adat di sana mudah membaur dengan para pendatang ini, Mas? Masyarakatnya mudah membaur dengan para pendatang. Tapi mereka mempunyai nilai-nilai dan aturan-aturan yang masih lestari lah yang mereka taati untuk pola sosial dan budaya mereka. Nah, kalau untuk kedatangan orang-orang dari luar itu mereka tidak anti lah, apalagi orang-orang yang mau belajar, karena kan kita sudah beberapa kali menerima atau masyarakat Serampas ini menerima kunjungan. Yang pertama itu dari Kaltim, Malinau. Yang kedua rombongan dari Aman. Kemudian ada yang dari Aman, dari Kajang, Sulawesi Selatan. Nah, kemudian ada yang dari Bungo, Kabupaten Bungo, ada yang dari Bengkulu. Orang untuk kayak belajar dengan komunitas, bagaimana marga Serampas ini bisa mempertahankan kawasannya dari ancaman-ancaman dari ancaman-ancaman pihak luar ya. Karena uniknya mereka itu sudah ada pola dan ruang pengelolaan kawasan yang sudah turun-temurun dari nenek moyangnya. Termasuk Pak Direktur ABDSI ini udah sampai ke sana. Waduh, mantap. Siap. Nah, ini Bang yang menarik ini dari segi mereka tetap adat gitu ya, tapi mereka membuka ruangan untuk masyarakat untuk datang ke sana juga, tapi mereka tidak tercampur berubah gitu Bang. Yang selama ini kan orang dia akses memang agak lumayan jauh ya. Kalau dari provinsi Jambinya itu ke sana itu hampir 350 kilo. Wow. Kemudian dari ibu kota Kabupaten Merangin itu ke sana itu sekitar 160 kilo. Kalau orang mau ke sana itu memang ada tujuan tertentu. Tidak stay di situ ya. Kalaupun mau jadi warga marga Serampasnya harus mengikuti aturan adat. Wow. Jadi ibaratnya itu ada
aturan-aturan atau nilai-nilai adat yang harus dilakukan untuk kita bisa menjadi marga serampasnya. Jadi kata istilah adat di sana itu ada air putih yang diketengahkan. Jadi ketika air putih yang diketengahkan itu kan istilah adatnya. Jadi bagaimana menerima orang luar untuk dinilai bersama-sama tokoh adatnya untuk diterima menjadi atau orang nanti akan stay di marga serampas atau di desa Rantau Kermas. Karena di sana itu sekarang itu sudah ada juga orang kita dari Jawa, orang kita dari Padang, yang yang tinggal di situ gitu. Tapi tetap akulturasi budaya. Iya, dia tetap harus menuruti nilai-nilai atau aturan-aturan adat yang sudah ada sejak nenek moyang mereka ini. Jadi tidak boleh menebang kawasan hutan tanpa persetujuan kepala adat. Jadi seperti itu. Jadi ada prosedur yang SOP yang harus diikuti secara adatnya gitu. Oke. Kalau tadi Bang, saya mau konfirmasi, ada informasi tentang hutan adat yang hutan keramat itu luasannya kurang lebih 313,99 hektar, betul ya? Jadi gini. Ya. Yang marga serampas itu sebenarnya sekitar 70% itu masih dalam bentuk kawasan hutan. Nah, kemudian oleh negara ditetapkan itu sebagai taman nasional. Tapi itu tidak mempengaruhi terhadap pola kehidupan dan sosial budaya masyarakat. Karena mereka masih berprinsip itu adalah wilayah hutan adat mereka. Itu luasannya itu untuk marga serampas yang 5 desa itu hampir 60.000 hektar lebih yang tumpang tindih dengan taman nasional. Nah, kemudian yang baru kita usulkan itu ada sekitar 300-an itu hutan adat itu ada di 2 desa, ada hutan di Desa Rantau Kermas dan di Desa Renalai. Nah, itu apa namanya? Itu yang kita usulkan ke Bupati dan ke Kementerian. Nah, untuk yang di Rantau Kermas itu sudah keluar SK dari Kementerian, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk pengakuan wilayah hutan adat mereka. Jadi di sana itu memang mungkin bukan hutan keramat ya, tapi lebih kepada hutan adat. Hutan adat. Ya. Oke, Bang, ada yang menarik nggak tentang cerita kopinya ini, Bang? Apakah misalnya kan tadi Robusta kan berarti di situ ya. Ada Robusta, ada juga Liberica. Nah, kalau di daerah agak ke Kerincinya Arabica ya. Ada yang menarik nggak tentang kopi yang dari Serampas ini, yang Robusta? Kalau kalau yang menariknya itu mungkin sama lah dengan yang lain ya. Itu kan bagaimana kita memblow up saja sebenarnya. Kalau sebenarnya yang menarik itu kalau saya lihat bagaimana proses yang dilakukan oleh masyarakat petaninya yang dulu tidak masih di dalam berusaha tani masih tradisional, kemudian proses panennya yang masih masih tradisional juga, di mana cepat dapat uang. Kemudian sekarang sudah bisa membuat kualitas kopi yang baik, kemudian sudah memahami bagaimana memetik ceri merah, kemudian juga sudah punya rumah produksi kopi di situ gitu. Kemudian cerita yang menariknya adalah bahwa kawasan hutan maupun di hutan adat itu tidak boleh ditanam tanaman kopi atau tanaman perkebunannya. Jadi itu bagaimana adat juga cukup mengatur baik di dalam kawasan hutan maupun di dalam pola pertanian tanaman perkebunan.
Nah, jadi setiap masyarakat Marga Serampas Desa Rantau Kermas ini mau membuka atau mau menanam kopi, itu harus berdasarkan tunjuk dari kepala adat. Kalau istilah di situ tuh adalah ajun arah, diajun dan diarahkan kemana bisa, dan itu harus di luar kawasan hutan adat dan kawasan taman nasional yang masih bisa dimanfaatkan. Saya pikir itu yang menariknya latar belakang dari pola masyarakatnya gitu ya. Ya. Oke, kalau tadi di BUMDes itu bentuknya koperasi atau PT, Bang? Jadi BUMDes itu lebih kepada holdingnya. Oke. Nah, jadi di bawah BUMDes itu ada unit-unit yang usaha yang berjalan. Jadi ada manajer kopi yang khusus mengurus tentang kopi aja. Kopi serampas, bubuk maupun green bean, walaupun pembelian red cherry-nya maupun pembelian serinya juga. Kemudian di bawah satu lagi ada unit usaha namanya PLTMH tadi, penyediaan energi listrik tadi, energi penerangan untuk masyarakat itu. Ya. Nah, sudah itu ekowisata ada namanya ekowisata. Itu lagi kita susun ininya. Oke. Ini terima kasih banyak nih. Ini nih. Inilah bentuk landscape dari Desa Rantau Kermas. Nah, jadi ini yang namanya Sungai Betang Langkup. Ini ada sawah. Kemudian kiri kanan ini adalah hutan adat. Kemudian sepanjang perjalanan masuk ke desa ini masih ada jalan sebenarnya. Kemudian sudah lewat dari desa ini, itu yang ruang untuk perkebunan masyarakat, baik kopi, kulit manis, itu yang dikelolanya. Nah, inilah pola ruang yang Desa Rantau Kermas. Nah, kemudian di sini, sebenarnya di sini ini sekarang sudah dibangun namanya turbin PLTMH. Yang dari atas PLTMH, itu mungkin ya? Ya, yang di sini. Ya. Nah, dia di sini posisinya. Kalau ini huler. Oke. Halo, Bang. Halo? Halo, Bang Dey. Oke, silakan sahabat-sahabat semua yang Bapak dan Ibu yang hadir, kalau ada yang ingin bertanya silakan. Di sini sudah hadir tadi ya Pak Made Pasek dari Bali ya. Lalu ada Pak Sanuki Masja, ada Pak Zulfadil Mukhtar. Ada Bang Denny Nilmen, ada juga Eka Nanda, ada Mbak Rani, Bang Faugo Mano, ya. Ada juga Dinkop dan Kaji Kopi Gaya. Ya, siap. Kang Helma. Ya. Bang Denny kita beri panggung ya. Oke, siap. Cerita tentang kopi Merapi. Harusnya ini tadi bertiga harusnya. Ya tadi Bang Sunil mungkin karena harus bergegas ke rumah sakit ya, jadi boleh duluan. Bang Dey, saya izin ya. Terima kasih banyak tadi, itu gambarannya luar biasa lah, indah ya. Saya sudah pernah mandi di sungai itu, Pak. Wah, biasanya kalau udah pernah mandi gitu harus balik lagi biasanya. Dapetin jodoh yang sana biasanya. Kita beri waktu Bang Denny, Mas Denny cerita tentang pendampingan ya. Kopi Merapi. Ya. Bang Denny Nelmen, silakan. Bisa cerita tentang kopi Merapi, Bang Denny. Bang Denny, suaranya masih di mute, Bang. Ya, silakan. Oh iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mohon maaf ini karena juga nggak tahu kalau ada acara Zoom. Tadi teman ada yang share di grup, terus saya kaget. Ada acara atau hari ini? Mohon maaf, ini tempatnya seadanya. Ini kebetulan saya lagi di gudang. Nama saya Denny Nelmen. Saya asli Padang. Kayaknya tadi yang bicara itu masih sama beda-beda kota aja itu, sama-sama dari Sumatera. Bang Dey, ya. Cuman ya alhamdulillah ada dari 98 sudah domisili di Jogja. Maaf karena dadaan jadi nggak tahu sama sekali ini, nggak siap materi apapun. Ya, jadi cuma share sedikit ya. Tadi kalau yang Pak Helma cerita tentang waralaba, terang menu Galvacino, itu yang menurut saya itu kebetulan. Jadi memang saya kan basicnya kalau kerinci mungkin kuat intinya. Tapi kalau orang Padang kayak saya ini kan, orang Padang tuh kayak orang Jogja lah tahun 2000-an itu, sukanya teh. Jadi kalau sebenarnya secara akar atau secara garis keturunan saya tuh bukan dari petani kopi atau orang yang suka kopi. Cuman ya alhamdulillah saya tamat SD itu sudah, mungkin karena kata orang sih kebiasaan orang Padang itu merantau. Jadi tamat SD saya sudah ke Jawa, ke Gontor tepatnya, 91 sampai 97. Nah di sanalah saya mulai berkenalan dengan kopi. Tapi ya jangan ditanya kopinya yang gimana ya, pokoknya kopi yang bisa. Nah, 98 saya ke Jogja, niatnya kuliah. Dulu awalnya mau keluar, cuman karena Krismon 98 ya apa namanya di Jogja aja udah cukup lah gitu. Kemampuannya di Jogja. Nah, di Jogja keluar Sumatera ke Jawa itu. Iya. Nah, di Jogja ketemu teman-teman yang hobinya ngopi, ya Jogja tahun 99 sampai 2003 itu kan tempat tongkrongan kan sedikit, paling ada juga teman ada kopi jos kan yang legendaris. Nah, cuman niat awalnya tadi sudah sempat disinggung, maaf saya juga terlambat gabung tadi, tapi sempat saya dengar memang berangkatnya dari kebutuhan tempat nongkrong. Ini kami ya yang modalnya benar-benar modal dengkul dan mendirikan usahanya modal proposal. Jadi kalau bisa dibilang saya sendiri tidak mengeluarkan sepersen pun untuk mendirikan kedai kopi pada tahun 2004. Nah, 2005 tiba-tiba ada tawaran, mungkin instingnya baru berkembang. Jadi mungkin kata orang kan kalau mau belajar jadi pengusaha, baru mau belajar. Setiap kesempatan itu kadang nggak datang 2 kali. Jadi pas ada tawaran untuk buka, waktu itu baru 3 bulan jalan, ada tawaran untuk buka es kopi, ya kami buka. Ya alhamdulillah bisa berkembang ke beberapa kota, terbaru itu di Medan, November kemarin, waralaba yang ke-19. Nama outlet saya Kedai Kopi Espresso Bar. Nah, ini maaf seadanya. Ini logonya mungkin kalau yang pernah tahu ke Jogja, yang K warna biru, ada yang satu lagi It's Coffee. Dulu bisa dibilang kami pionir untuk warung kopi modern di Jogja. Tanpa mengurangi rasa hormat ada Blandongan, sudah ada sebelum kami, Kopi Jos juga sudah ada, tapi yang istilahnya untuk mesin espresso itu ya termasuk kami yang pionir di 2004 di Jogja. Berarti menu Galvacino itu ya Bang ya? Galvacino itu kalau ceritanya lucu sebenarnya. Kami dulu badan saya nggak seperti ini. Badan saya separuh dari ini dulu. Kan sejalan dengan perkembangan usaha. Jadi perkembangan badan sejalan dengan perkembangan usaha. Iya, bisa juga dibilang gitu. Tapi dulu karena memang benar-benar modal dengkul, saya kan bukan kuliner bidangnya, kopi pun juga dari hobi. Jadi
untuk berani jualan itu kita nguji macam-macam kopi, macam-macam resep. Nah, akhirnya mengorbankan badan. Udah enak di kita, baru ngundang teman-teman. Gimana rasanya ngundang beberapa teman, nah, biar tambah pede buka kedai kopi pertama. Nah, waktu itu ya alhamdulillah, ya saya juga jualan kurang lebih ada 10 atau 12 macam kopi dari Gayo sampai Papua ada. Terus kalau dari Padang itu ada dari Merapi. Cuman waktu sampai 2009 itu masih dari pihak ketiga lah istilahnya. 2009-2011 kebetulan secara prestasi di profesi barista kan kami pernah juara 1 Indonesia Barista Championship 2011. Terus 2012 yang juara itu kan juga kami mewakili Indonesia di Asia Pacific Barista Challenge di Singapura. Waktu itu juara 2 dikalah dari Selandia Baru, tapi di atas Jepang. Mungkin sampai sekarang belum pernah terulang lagi itu. Dan yang menarik, salah satu kan itu kalau barista itu lombanya bikin 4 espresso, 4 cappuccino, dan 4 signature drink. Nah, 4 signature drink itu yang kami tonjolkan waktu itu kopi jos ala Jogja. Cuman 2012 sampai 2013 saya tidak pernah tahu ada di Jogja ini ada kopi lokal. Jadi kami pakai dulu kopi. Kalau juara kami 2011 pakai Gayo, 2012 pakai Bali Kintamani. Nah, setelah itu ada liputan success story dari salah satu media cetak di Jogja. Ada orang yang hubungin. Pertanyaannya sih ya memang menggelitik waktu itu. Ini kedai kopi cabang sudah di mana-mana, terus ya prestasi sudah dikenal orang, tapi kok kayak ada yang kurang gitu di kedai kopi. Yaitu kedai kopi ini nggak ada kopi lokal Jogjanya. Apa gara-gara nggak tahu atau nggak peduli gitu ya kan agak menohok juga gitu. Menohok betul. Saya akhirnya buka-bukaan, saya nggak tahu lah. Saya tahunya Kaliurang itu tempat wisata, tempat ya tempat inilah tempat orang jalan-jalan atau mendaki gunung. Akhirnya Lebaran 2013 saya minta beliau itu mengundang petani, ada wakil petani yang datang, diceritakanlah ya suka dukanya kopi di situ. Termasuk saya juga kaget kenapa kok ya kopi di Jogja ini kan sudah ada kabarnya sudah ada dari tahun 60-an, tapi orang-orang Jogja nggak tahu. Ya karena biasanya diserap sama pengepul-pengepul besar untuk melengkapi kuota ekspornya gitu. Nah akhirnya waktu itu saya dibawain kopi, kami bikin komitmennya komitmen yang tidak ada hitam di atas putih sampai sekarang, sama sekali nggak ada gitu. Jadi saya tidak pernah berpikir bahwa suatu saat saya akan monopoli kopi ini, enggak. Karena niatnya murni, mungkin saat itu idealisme saya adalah ini kami udah 9 tahun di Jogja. Alhamdulillah berkembang saat 2013 itu mungkin sekitar ada 5 outlet kedai kopi di Jogja. Terus berkembang ke beberapa daerah lain. Itu home base kami tetap Jogja sampai saat ini. Nah, bagi saya ketika bertemu dengan petani yang mengalami traumatis pasca erupsi 2010, tentu kalau bukan kita siapa lagi yang akan membantu mereka. Nah, ya pertama yang saya datangi ke Merapi itu ya ngelihat langsung gimana sih sisa-sisa kebun, sisa-sisa kampung-kampung yang konon 800 hektar habis semua di 2010. Nah, itu enggak cukup di situ saja sebenarnya. Ya, mereka sudah mungkin kalau ibarat pepatah itu sudah jatuh ketimpa tangga. 2013 itu masih ada tantangan lain. Tantangan lainnya adalah sisa-sisa kebun itu masih dieksploitasi. Tanah Merapi kan sampai kemana-mana, kabarnya malah sampai Singapura. Gitu. Nah, oleh karena itu saya tanya, apa yang bisa kami bantu? Ya, tentu bukan karena kami berlebih. Gitu. Nah, memang salah satu yang disampaikan oleh teman-teman petani saat itu, aksi sudah dilakukan, protes sudah dilakukan, cuman ya kalau seperti itu kan kuat-kuatan. Jadi saat itu belum ada yang tahu bahwa itu mungkin bisa dibilang mungkin tidak sampai 5% yang tahu ada kopi di Kaliurang atau di Cangkringan. Oleh karena itu yang tepat saat itu saya pikir menghadirkan banyak orang
ke sana, itu otomatis akan menggeret media juga akan meliput di situ. Kita bikin kegiatan yang menghadirkan massa beramai, tentu oknum-oknum yang melakukan hal-hal yang apa namanya untuk keuntungan pribadi juga akan malu. Kita menghadirkan bukan hanya lokal, bukan hanya pejabat, tapi dari semua unsur hadir di situ, tentu mereka akan malu. Itulah aksi yang saya pikir ya perlu dilakukan gitu dengan kemampuan kami. Jadi 9 tahun dari 2004 saya berusaha kopi. Tahun 2013 bulan November tanggal 3 tanggal 3 hari Minggu. Itulah saya pertama sekali menanam bibit kopi di Merapi. Ya, alhamdulillah 2013 kami juga dipercaya untuk menyiapkan kopi untuk VVIP, Pak Presiden juga waktu Haornas dan HUT PSSI di Stadion Mandala Krida 3 hari, ya lumayan, saat itu lumayan secara nilai, dan sebagian besar keuntungan itu saya belikan untuk bibit, jadi saya datang langsung ke Puslit, tujuannya juga silaturahmi dan menggali ilmu, karena saya orang hilir, butuh banyak wawasan bagaimana sebenarnya di hulu. Yang mahal waktu itu adalah menyiapkan lubang dan pupuk, karena tanahnya di Merapi kritis. Jadi yang saya lakukan waktu itu hanya kecil, cuma 200 bibit. Cuman bagi saya, ya kalau tidak dimulai, kalau tidak ada pemantiknya, ya tidak akan ada gitu. Mungkin sampai sekarang mungkin Merapi tidak akan dikenal orang gitu. Ya bukan bermaksud mau ini ya, cuman ini hanya sekedar sharing aja. Ya alhamdulillah secara produk juga, saya ingat waktu itu produk yang dibawa ke kami juga komitmen untuk seluruh outlet dan seluruh cabang waralaba saya harus ada kopi Merapi. Nah, cuman waktu yang dibawakan ke kami memang standar mutunya berbeda, segmentasinya juga berbeda. Akhirnya saya sampaikan ke petani di sana dan pengurus koperasi, saya beli dengan harga terbaik, tapi prosesnya itu tim saya yang melakukan, sortasi, sangrainya di koperasi. Nah, saya minta tolong minimal pengurus, syukur-syukur anggota ada yang mau ikut. Dan lucu memang ketika kami sortir, kami proses pendekatan untuk nyangrai gini-gini, ada celutuan juga, Mas kayak gitu nggak buang-buang waktu. Tapi itulah proses gitu. Proses yang menjadikan kopi Merapi pelan-pelan naik dari 15, 35, sekarang green bean robustanya aja sudah 60 ribu, itu banyak yang ngantri. Tapi problemnya kan barangnya yang nggak ada nih sekarang. Nah, 2014, kalau dulu saya pakai macam-macam kopi, sejak 2014, setiap perlombaan yang kami ikuti, kami sudah membawa kopi Merapi, memang yang kami olah sendiri akhirnya. Alhamdulillah 2014 juara 1 Java Barista Competition. 2016 Asosiasi Kopi Eropa datang kunjungannya ke Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sebenarnya tujuannya hanya ke Temanggung, memenuhi undangan Bupati Temanggung ke Telahap kosong. Cuman saya diminta tolong sama asosiasi menyiapkan akomodasi hotel dan kendaraan, nginapnya di Jogja, cuma numpang tidur tok. Dan kunjungannya ke Temanggung. Nah, saya lihat landaunya memang nggak ada sama sekali. Cuman waktu di Temanggung saya sampaikan ke Prof. Catur Sugianto sama Colin Smith, sekjennya SCAE, saya sampaikan, mau nggak kalau saya ajak ke Merapi, tapi bukan melihat perkebunan yang sudah ada, tapi perkebunan yang sedang bangkit. Jadi kalau rombongan mau, itu saya sangat bersyukur, karena itu dengan kehadiran mereka itu memberikan support yang luar biasa kepada petani untuk bangkit kembali. Karena ya yang tersisa hanya beberapa orang yang mau menanam kopi kembali. Akhirnya datang, dan mereka surprise. 2016 itu termasuk Pine Robusta kan baru. Jadi kami seadanya, kami siapkan, saya bawa alat-alat uji coba juga dari bawah, saya hubungin petani, siapkan kopi yang fresh lah gitu. Saya sempat menghubungi Pak Bupati, terus Kepala Dinas Pertanian, cuman waktu itu mungkin berhalangan semua, jadi ya ala kadarnya. Tapi ya alhamdulillahnya itu dapat apresiasi yang tinggi. Jadi semua ada 16 orang delegasi itu bilang, sampai mereka nggak yakin, yang kami suguhkan itu Robusta. Mereka sampai minta melihat green bean-nya mana.
ini robusta. Mereka ya ngiranya itu arabica. Jadi sekjennya Colin Smith dari Inggris itu minta, bisa nggak 1 kontainer dikirim? Ya dalam kondisi 2016 masih berat dan sampai saat ini pun masih berat. Cuman ya setiap daerah di Indonesia saya yakin punya ciri khas masing-masing. Teman-teman Jambi juga luar biasa. 2018 saya diundang ke Triki, cuman karena ada panggilan dari alma mater saya untuk kasih pembekalan untuk siswa akhir, santri-santri akhir di Gontor, ya mau gimana lagi gitu, saya harus mengalah, tidak berangkat ke Kerinci. Kebetulan saya juga saya senang sebenarnya untuk ketemu dengan petani, bahkan mungkin dari 2016 ke sini saya sudah menolak untuk undangan sharing tentang wirausaha, tapi kalau untuk petani insya Allah saya masih welcome. Besok insya Allah tanggal 21 saya sharing dengan petani-petani di Madigondo di Kulon Progo. Ini tadi ada yang bergabung juga karena saya dadaan, jadi saya ada ajak beberapa teman, termasuk ada di sini ada Mbak Sania, Putri Kopi Indonesia 2019. Jadi karena beliau juga antusias untuk mengangkat kopi Indonesia, tentu keberadaan beliau juga penting sebagai duta kopi. Kalau ekspor memang belum ada, tapi alhamdulillah 2018 saya diundang ke Azerbaijan kurang lebih 2 minggu. Saya sempat waktu itu karena ya kaget juga diundang itu 2:30 pagi, perbedaan jamnya kan di sini dengan di sana 4 jam. 2:30 pagi saya ditelepon Pak Dubes, berangkat, dan beliau statementnya waktu itu adalah promosikan kopimu dan buka kedai kopimu di Azerbaijan. Jadi langsung dijemput di bandara sama beliau, dan bazarnya itu di 2 kota langsung. Jadi saya bawa 2 barista, bertiga kami dari Indonesia. Karena keterbatasan juga, jadi saya hanya beberapa teman-teman yang saya undang menitip kopi, bawa dari Sapi, kemudian dari Cipirok, terus ada dari Kulon Progo, dari Flores juga ada sedikit dari Gayo. Ya total tuh kami bawa sekitar 40 kilo. Azerbaijan itu di Asia Barat, tapi itu di Eropa. Kami di kota Baku dan Sumgayit. Sumgayit itu sekitar 30 kilo dari ibu kota Azerbaijan. Dan yang menarik, selama pameran itu kami jualan, tapi semuanya 100% di KBRI punya niat untuk menyumbangkan ke panti asuhan anak. Jadi untuk ini charity semua. Cuman yang menarik, setiap hari saya lihat ada seorang pemuda yang tiap pagi itu dia kami buka jam 11 waktu sana. Tiap hari dia selalu datang dan nyobain semua kopi. Kopi yang ada di display, terus kemudian buka toples-toplesnya. Ya, jadi saya penasaran, saya tanya, rupanya beliau salah satu juara barista di Rusia. Dan beliau akhirnya ngaku bahwa dari dulu dia kagum dengan kopi Indonesia. Dan dia tahu kualitas kopi Indonesia. Cuman kalau di Azerbaijan katanya kopi Indonesia kualitas bagus, tapi terkenal harga mahal. Itu yang problem. Jadi sebenarnya dunia nggak mengakui kualitas kopi kita. Cuman ya mungkin nggak tahu, banyak hal yang memang harus PR jadi kita semua untuk stakeholder kopi. Saya yakin insya Allah kopi Indonesia itu punya masa depan yang cerah. Jangankan untuk ekspor, kalau seandainya masyarakat kita sudah melek tentang minum kopi yang bagus, yang sehat, saya yakin kita nggak perlu ekspor. Karena kan per kapita kita masih sangat rendah. Dari konsumen kedai kopi atau warung kopi di Indonesia secara umum, yang benar-benar menikmati kopi originalitasnya paling di bawah 10%. Mungkin itu saja. Saya mohon maaf sekali, benar-benar kaget tadi nggak tahu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya share. Monggo silahkan kalau mau ada pertanyaan. Terima kasih. Siap, terima kasih
Bang Denny, tadi pantesan saya ngelihat ada yang masuk agak cemerlang gitu. Nggak tahu sama Mas Cahyadi di kemana ini. Jangan-jangan dipisahin ruangannya nih kayaknya. Nih. Ada yang bening-bening dikit langsung dipisahin ruangannya kayaknya nih. Oh alah. Oke. Terima kasih Bang Denny. Ini menarik, saya sempat cerita di awal bahwa mulai dari kongko, ide, terus patungannya bikin proposal, akhirnya jadilah seperti sekarang. Nah, kalau boleh cerita update yang terbaru ini sekarang ada berapa cabang totalnya Bang? Termasuk juga rata-rata omset setiap cabangnya berapa kira-kira Bang? Ini di sini nggak ada orang pajak Bang, aman. Saya kalau ditanya omset tuh agak bukan masalah pajaknya juga, cuman sekarang kalau banyak yang tutup, yang jalan hanya beberapa dengan betul. omset yang terjun bebas. Sebelum COVID lah Bang, sebelum COVID. Ya cukupan lah. Ya. Kalau cabang berapa sekarang Bang? Kalau cabang yang jalan nggak banyak. Di Medan, Solo, Jogja dulu ada 6, cuma sekarang yang jalan 1. Ya namanya persaingan, terus juga ada karena ini waralaba itu kan ya apa namanya standar ada, cuman ya mitra di situ. Mitra itu kadang visinya juga berbeda. Ya. Baru yang secara urutan ke-19 di Medan, baru November kemarin. Berarti 19 ya, sempat mencetus 19 ya? Baru 19. Oke. Menarik. Kalau secara jumlah kopi yang menjadi secangkir kopi gitu, total berapa kilo atau berapa ton gitu Bang sebulan? Sebulan, waduh. Total semua cabang. Ya, kalau satu cabang biasanya untuk espresso saja itu kurang lebih sekitar 30 kilo. Cuman kan kami punya tingkat origin, meskipun tidak sebanyak ini. Dengan persaingan yang ada, pendamping espresso saya biasanya hanya nyiapkan 4-5 macam. Nah, kalau yang single origin itu ya rata-rata sebulan mungkin bisa sampai sekitar 5 kilo. Tapi kembali lagi sejak 2014 itu kan ke sini, saya memang berusaha mengeksplor dan identitas kedai kopi ini memang agak diidentikan ke Jogjanya. Gitu. Jadi memang kopi-kopi lain selain kopi Merapi yang Robusta atau Arabica, saya bisa berganti setiap bulan. Kadang bulan ini ada Gayo, bulan depan diganti kopi apa. Gitu. Dan supply-nya juga untuk Jogja sendiri kan masih terbatas. Saya berharap Kulon Progo bisa bergabung secepatnya. Terakhir 2018 waktu diundang Dinas Pertanian Provinsi, saya juga sudah pernah ketemu dengan teman-teman di Gunung Kidul, sudah ada wacana untuk penanaman kopi di sana. Tinggal ini Bantul ini, tidak tahu kalau Bantul mau ngekor sama Tanjung Jabung Jambi Liberika menarik, meskipun mungkin secara ekonomis tidak terlalu ini. Cuman kan kopi langka menarik itu kalau ada. Siap, Bang. Siap. Dikirim Liberika dari Jambi. Ini baru tadi mau saya sambungin ini. Ya. Ini udah ada kopi serampas nih yang robustanya tadi enak katanya gitu ya. Mungkin bisa kita siap bekerja sama Uda Denny ini. Siap. 2016 itu Kepala Dinas Pertanian Sumbar itu sampai datang ke Jogja karena beliau saya ditelepon katanya dari Pak Samudin. Pak Joni. Yang Sumbar, Pak Amir, Fajar Amir. Pak Saf itu bilang di Merapi itu orang Padang loh di belakangnya. Saya diprotes. Ya sekarang dimasukin ke komunitas kopi Minang. Ya pelan-pelan lah insya Allah. Ya, gak bagus. Siap. Stop. Oke, siap. Bang Dey sama Bang Denny, izin siapa tahu ada teman-teman yang ingin bertanya langsung, silakan. Ada yang ingin bertanya langsung sama Bang Dey sama Bang Denny, silakan. Ada yang ingin bertanya langsung? Saya boleh bertanya. Oh, nggak boleh, masa ketua bertanya sih. Silakan Mas Cahyadi.
Silakan. Ya, Bang Dey, Mas Denny, Bang Sunil masih ada. Bang Sunil kayaknya kan ke rumah sakit beliau. Oh iya ya, baik. Baik, terima kasih ya teman-teman semua ini. Saya penyuka kopi ya, dan sudah menikmati bikinan Bang Dey, sudah menikmati bikinan Bang Denny ya, sama Mas Sunil juga ya. Nah, saya hanya ingin tahu dengan adanya pandemi ini, bagaimana teman-teman kalau Bang D mungkin di Sampas, termasuk mungkin yang di Tanjung Jabung, ya, dari Amerika, barangkali ada teman-teman di sana. Sejauh mana sebetulnya teman-teman yang di industri kopi ini, yang dekat dengan masyarakat langsung, pandemi ini seperti apa sih dampaknya, itu ngaruh atau enggak gitu, jangan-jangan malah meningkat gitu. Karena pandemi itu membuat minum kopi membuat antibodi lebih tinggi. Tadi kan kata Bang Sunil, betul itu. Antibody. Ya, itu Mas Kang tanya untuk ketiga narasumber ya, pengalaman teman-teman di pemberdayaan petani kopi ini seperti apa pengaruhnya pada pandemi ini. Kalau Bang Dey mungkin juga termasuk yang di jalur rantai nilainya ya, di BUMDes dan segala macam. Terima kasih. Silakan mungkin Bang Denny dulu ya, yang sudah terbuka mikrofonnya. Silakan Bang Denny. Oh, ya. Ya kalau karena saya di hilir, memang sebenarnya core bisnis saya di hilir gitu. Cuman memang pengalaman di petani, khususnya di Merapi nih. Cerita sedikit, di Merapi itu sekitar bulan Maret itu sudah beberapa petani yang menghubungi saya, minta tolong dijualkan kebunnya. Artinya memang di Merapi sini kan sambilan mereka di pariwisata. Ada yang di jeep, ada yang di warung-warung di tempat pariwisata. Nah itu kan karena efek, meskipun Jogja tidak PSBB, cuman kunjungan pariwisata kan benar-benar mati suri. Jadi sementara sebagian besar juga kabarnya tidak mendapatkan bantuan tunai BLT dan lain-lain, itu tidak dapat apa-apa. Jadi ada beberapa yang memang sudah menghubungi, bukan hanya di Merapi, saya dengar juga di Jawa Barat, saya juga dimasukkan di ada komunitas kopi, ya, itu juga sama kejadiannya, hampir sama. Jadi ditambah ini sejak tahun lalu, karena di Merapi ini kan kopinya organik, jadi petani-petani itu sambilannya juga susu sapi, kambing juga, susu kambing. Jadi pakannya dari kebun, kotorannya jadi pupuk untuk di kebun. Nah, dan tanahnya kritis, jadi beberapa Arabica itu kena penyakit karat daun dan penyakit dahan. Jadi ada satu kebun malah yang akhirnya yang dulu kami pikir itu bibit unggulan dari Kuslit, cuman mungkin tidak cocok. Saya pernah 2013 kami pernah nanam lini es, Sigara Rutang, terus kemudian Komasi sama Andung Sari 2. Itu kan yang bisa dibilang berhasil 2013 bertahan hidup. Kecuali Sigara Rutang nggak bisa karena di ketinggian di sini kan cuma 1000 yang di daerah Sleman. Rupanya 2017 kita tanam di situ Andung Sari sama Komasi, bisa dibilang 99% juga mati. Nah, ini dibalikkan lagi dengan Kartika. Itu kondisi di hulunya. Jadi ya bisa dibilang 80 sampai 90% teman-teman petani juga sangat terdampak. Karena kami juga belum bermain ekspor, jadi kalau saya teman-teman yang kayak di Flores itu bahkan ada yang menjerit, tolong dibeli kopinya yang udah sampai Jakarta gak jadi terbang, ada juga yang ngomong ke saya seperti itu. Sedangkan di hilir terasa sekali. Kalau belakangan saya di share, beli mesin, grinder, beli peralatan-peralatan itu banyak. Bisa dibilang 80-90% terasa sangat terdampak.
Contoh saya, kalau saya kasih contoh mungkin outlet saya sendiri yang kalau di Jogja kan udah terasa lah kalau mahasiswa libur ya mau ngapain gitu. Di Medan yang relatif metropolitan gitu. Awalnya memang mitra, karena itu punya mitra juga karena sudah beli waralaba. Gitu. Awalnya di awal-awal pandemi itu sempat ditutup karena himbauan tutup 4 hari. Cuman setelah itu kan dibuka lagi. Dan sebenarnya awalnya banyak yang mau nongkrong gitu karena sebagian besar udah tutup. Tapi pernah ada satu waktu di kami outlet kami itu didatangin Satpol PP. Memang tidak terjadi pengusiran, cuma secara bahasa halusnya tutup lebih cepat, terus meja kursi juga dikurangi dan lebih dioptimalkan online ojol. Sementara kata mitra saya yang di Medan, orang Medan takut ojol itu sebagai karirnya COVID. Ya, jadi ya itulah. Ya saya terakhir ngirim ke Medan itu biasanya rata-rata kami ngirim di atas 30 kilo untuk kopi saja. Pengiriman terakhir bulan Februari sampai sekarang nggak ada. Oleh karena itu ya saya banding ya mau nggak mau kan kita juga harus kreatif gitu. Saya sering share di grup-grup teman-teman, grup WA, ada komunitas ada konsumen kedai kopi juga. Rata-rata mereka rindu ngopi, pinginnya di kedai kopi, cuman kedai kopinya nggak ada yang buka kan. Kadang-kadang kalau yang sudah kenal baik dan ya saya nggak sungkan ngundang, ayolah datang ke gudang saya, ngopi di gudang tapi bukan di kedai kopi. Soalnya alatnya ada, kecuali mesin espresso, karena rumah saya nggak kuat kalau mesin espressonya 4.000 watt. Jadi saya main lebih banyak kemasan jualan kemasan. Setelah Lebaran, karena kan saya sering share ke teman-teman, ada beberapa orang yang nanya, saya itu tertarik dengan kopinya, menarik kopinya sebenarnya. Cuman ada ketakutan, saya punya asam lambung, saya punya mah, bisa nggak disiapin kopi yang bisa nyaman saya minum? Kalau orang nanya kayak gitu kan saya bilang, datang ke kedai kopi nanti saya bikinkan yang enak, yang nyaman di perut. Ya dengan metode-metode manual brew, kita memilihkan Arabica yang light roast seperti itu kan kadang-kadang bisa kompromi karena minyaknya kan bisa ditahan di filter. Cuman dalam kondisi kayak ini kan nggak mungkin mengundang mereka ke kedai kopi. Akhirnya saya coba cari beberapa cara gimana akhirnya saya nemukan filter drip. Filter drip ini saya sebenarnya cuma uji coba aja. Saya beli sedikit, saya uji coba, dapat halat kasarnya, perbandingannya gimana. Kemudian saya launching habis Lebaran. Waktu itu habis Lebaran 5 hari setelah Lebaran saya launching dari beberapa teman dan grup aja. Stok saya cuma waktu itu hanya tersisa sekitar 40-an. Yang mesen 6 pack. Masing-masing pack kan saya isi 10. Waduh, untung ada beberapa teman yang mau nunggu. Dulu termasuk juga saya pikir, ini sedikit kalau secara idealisme ini kan sedikit menabrak idealisme saya. Idealisme saya dulu kan mendengungkannya kan kopi yang fresh itu digiling sebelum diseduh. Cuman ya kondisi itu kadang-kadang menuntut kita untuk adaptasi. Kreatif, ya? Adaptasi kebiasaan baru. Iya. Dan ya saya syukuri ya alhamdulillah gitu. Nggak bisa nggak di luar kebiasaan saya malah jadi penyumbang omset besar. Dan yang saya syukuri juga bahwa sekarang teman-teman yang dulu takut kopi, yang minatnya kopi hitam dan pahit sudah mulai lirik kopi. Pelan-pelan kita kasih tahu kopi yang baik itu kurangin gulanya, kalau cukup tanpa gula. Ya, alhamdulillah itu positifnya seperti itu. Mungkin berkah di balik pandemi bisa jadi seperti itu. Ya, terima kasih, gitu aja. Siap Bang Denny, makasih banyak. Bang Dey bisa cerita tadi pertanyaan dari Mas Haryadi, terdampak COVID nggak gitu? Lalu apa kira-kira yang dilakukan terhadap respon COVID ini? Bang Dey, silakan Bang Dey. Halo Bang Dey? Halo Bang Dey? Halo. Ya,
Bang Dey, tadi ada pertanyaan dari Mas Cahyadi, ini pada saat COVID-19 ini terdampak atau tidak? Kalau terdampak, misalnya apa yang disiasati sehingga tetap bisa berjalan? Kalau dampak COVID hampir sama lah di semua ya, komoditi-komoditi yang di komunitas itu, baik komoditi horti maupun kopinya sendiri. Tapi yang membantu secara alam itu adalah pas COVID itu kita belum panen gitu ya, untuk kopi robustanya. Nah, itu yang kedua, stok yang ada itu memang beberapa permintaan itu di-cancel untuk itu. Jadi kita mensiasatinya adalah membuat jadikan kopi bubuk dulu untuk supaya usaha ini tetap jalan. Jadi itu yang diinikan, kemudian dikirimkan ke reseller-reseller yang bekerja sama dengan kita di Provinsi Jambi ini. Itu yang kita lakukan. Kemudian juga di masa kita kan ini saya sendiri kan sebagai pendamping atau pemberdaya masyarakat di sekitar kawasan hutan ini juga nggak bisa masuk ke sana karena memang untuk hampir 2 bulan itu dalam COVID ini kebijakan dari kabupaten itu untuk tidak dulu menerima orang luar, kemudian juga orang yang bekerja maupun orang yang berkunjung ke Kabupaten Merasa. Nah, tapi untuk beberapa pekerjaan pemberdayaan itu tetap kita lakukan dengan kader-kader yang ada di tingkat desa, dengan sistem virtual, dengan sistem video call untuk yang akan dilakukan. Ya kayak kemarin itu waktu musim panen 2020 kita kan kewalahan di dalam sistem penjemuran. Jadi masa pandemi ini lebih kepada mempersiapkan rumah penjemurannya untuk menampung atau menyambut nanti musim panen berikutnya. Jadi kita coba bikin dengan rumah penjemuran untuk kopi robusta dengan kapasitas hampir 700 kilo dengan rak-rak yang 2 tingkat. Jadi kita juga tidak bisa berbuat banyak selama pandemi ini kecuali meningkatkan berkomunikasi, kemudian mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di tingkat lapangan dengan kader, pengurus BUMDes, kemudian dengan pemerintahan desanya di dalam kegiatan perhutanan sosial dan pengembangan usaha BUMDes dan unit-unit usaha yang lainnya. Jadi gitu, Mas Helma. Oke, terima kasih. Berarti emang terdampak juga ya, hampir semua terdampak berarti ya. Tapi itu tadi apa yang disampaikan sama Bang Doni juga menarik gitu ya. Akhirnya berkreatif ya, sehingga bahkan sampai menemukan menu khusus yang punya masalah dengan asam lambung gitu ya. Bahkan malah meningkat jangan-jangan gitu ya. Oke, Mas Cahyadi, kita jam 3:24 gitu ya. Sesuai jadwal kita, rencananya kita sampai jam 3, tapi karena ada ini ya, seru ya ternyata diskusinya. Akhirnya lebih waktunya sampai jam 15:24. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu ya. Ini pertama ada Pak Sanuki Masja nih dari Sumedang, Jawa Barat. Ini di beberapa kali kesempatan di TV selalu diangkat nih Sumedang, Jawa Barat karena kopinya dari zaman Belanda gitu ya. Lalu selanjutnya ada juga ada lagi ada Mak Cik
Alfonso. Nah, salam kenal Master Kopi Senusantara. Makasih banget sharingnya. Sangat mencerahkan katanya gitu. Tadi sudah izin duluan ya, sukses dan sehat Makci itu selalu. Malaysia itu, dari Malaysia Makci itu. Oh, Makci Alfonso dari Malaysia nih? Malaysia Wow, luar biasa nih. Sampai ke Malaysia juga ternyata kita. Oke, lalu ya ini kalau ada yang mau kontaknya Bang Denny ya, sudah ada di sini. Silakan di save gitu ya. Lalu ada juga nih, salam kenal semuanya, salam dari Kopi Robusta Pupuan, Tabanan, Bali. Wah, ini ada juga dari Bali. Yang apa namanya, mudah-mudahan dalam waktu. Mas Helma. Siap, Bang Ade. Apa namanya? Siap, Bang. Saya ya punya usul lah. Ya, kemudian silakan, dimotori oleh Pak Direktur kita ini. Siap. ADBSI bagaimana mengkolaborasikan atau mengkoordinasikan Ya. Kan kita semua termasuk juga Bang Denny ini udah cukup maju ya. Bagaimana kita coba memikirkan tentang pasar-pasar yang untuk kopi-kopi di tingkat komunitas ini gitu. Saya melihatnya kalau jenis Robusta ini yang pertama itu produksinya kan juga terbesar di Indonesia. Yang kedua, pengkonsumsinya juga terbesar di Indonesia. Tapi kan tidak signifikan. Ketiga, kita melihatnya bahwa harga yang diterima petani itu juga masih masih sangat rendah. Belum signifikan juga. Seterusnya kalau kita buat kualitas kopinya ke kualitas yang fine itu juga agak terbatas gitu ya. Ya. Ya karena kan tidak haram UMKM ini untuk bisa ekspor ya. Kalau orang bilang go public sharing saham, kenapa kita tidak coba sharing komoditi yang bisa komoditi yang bisa diterima pasar untuk lebih meningkatkan penjualan dengan harga yang signifikan. Bagaimana metode dan strateginya itu Pak Direktur inilah yang ahlinya. Karena saya banyak berguru sama beliau nih. Jadi ada sharing komoditi yang sama untuk bisa dicarikan metode dan strateginya supaya dia lebih banyak bisa dijual gitu. Kalau kalau kita main red cherry, proses SOP, apakah wash, natural apa segala macam, itu kompetitornya teman-teman sendiri, kemudian kebutuhan pasarnya juga tidak begitu banyak gitu dibandingkan dengan kapasitas produksi Robusta seluruh Indonesia ini. Dengan dimulai ini dan bagaimana ya ada sharing terhadap komoditi itu gitu. Nah, kemudian untuk Pak Denny udah pulang ya, belum lagi ya, entah pulang kampung ya. Ke Padang Pak Denny. Masih ada di sini. Pulang kampung ke Padang. Nah, saya ini pengen belajar banyak ini sama Pak Denny ini. Makasih nomor teleponnya. Nanti kopinya. Saya hubungi bagaimana menjadi wirausaha yang handal gitu. Nah, gitu Mas Halmera. Siap. Mungkin itu silakan direspon, Tum, Mas Cahyadi, tentang ide yang tadi disampaikan. Ini selalu gagasan tentang, saya dulu pernah di dunia peternakan domba kambing juga sama, wacana tentang marketing board gitu ya, yang digawangi oleh asosiasi, tapi ya kadang tidak bisa berlanjut atau tidak bisa bertahan dan tidak bisa sustain. Siap Mas Cahyadi, mungkin ada ide terbaru tadi dari Bang Dey. Iya Bang Dey, nah ini kalau udah pandemi saya izin nanti ke sana lagi ya. Kita mengawal kopi ini kan sebenarnya udah lama, beberapa tahun ya. Beberapa kawan kita di konsultan ABDSI juga ada memang ahli kopi. Nah saat ini Bang Dey, kita sedang membangun namanya jaring logistik Nusantara.
kerjasama dengan multi pihak, mau tidak mau saat ini kan kerja sendiri itu kayaknya so yesterday itu ya, walking alone is so yesterday. Nah, karena itu sebetulnya kalau di jaringan ABDSI memang disiapkan dari level nasional, provinsi, dan kabupaten untuk menjadi titik-titik simpul pemasaran. Untuk kopi sendiri kita sama tahu bahwa yang namanya kopi sendiri kita masih juga ada kebutuhan impor ya Bang Denny ya. Kopi ini kita kebutuhan kopi di Indonesia sendiri untuk masyarakat Indonesia masih harus impor banyak. Ada kebutuhan banyak terutama di Arabica juga. Nah, karena itu sebetulnya informasi-informasi seperti kita selalu bawa acara-acara seperti ini tujuannya memang kita membangun titik temu ya, membangun titik temu tidak harus dalam satu titik, tetapi justru banyak titik hanya yang lebih penting terkoneksi. Itu tujuan kita sebetulnya mempertemukan banyak teman. Nanti setelah ini kan baru kita anggap sebagai sebuah diskusi ini. Nah dari rencana simposium ini, satu hari satu seri khusus ini kita bahas kopi dengan sendirinya. Sebetulnya ABDSI memang punya perhatian khusus di mana ABDSI sendiri memiliki tim khusus di dalamnya, yaitu di program perluasan layanan untuk perhutanan sosial maupun agribisnis. Nah, ini isinya juga teman-teman yang memang punya pengalaman, punya kompetensi dalam pendampingan perhutanan sosial, dalam pendampingan bisnis sosial. Banyak inovasi yang kita bisa jalankan ini semua. Nah, ide Bang D perlu kita catat, kita tindak lanjuti, dan saya yakin kawan-kawan yang di dunia industri kopi ini banyak sekali di hulu sampai hilirnya, datanya mungkin akan ribuan yang bisa terconnected dengan kita. Nah, yang penting sebetulnya mulai dari masing-masing, misalnya yang hadir di sini di Bali, Pak Made Pasek Bali ya Pak ya. Ya, misalnya di Bali di Tabanan, nah itu kita kuasai dulu di Tabanan. Kemudian ini saya lihat ada Bang Harefa ya di Tapanuli. Nah, itu juga kita paham betul kebutuhan dan apa stok yang ada di Tapanuli. Sehingga nanti akan terjadi Kerinci punya apa, Kerinci butuh apa, Jambi punya apa, Jambi butuh apa. Nah, terkonektif dengan adanya teknologi. Sepertiga pasar ASEAN itu ada di Indonesia. Jadi sebetulnya sebelum bicara ekspor, bagaimana kita rebut dulu pasar dalam negeri. Karena tadi Bang Hilma, mungkin dikonfirmasi nanti sama Mas Denny dan Bang D ya. Setahu saya kalau dari beberapa diskusi kita ini masih juga punya kebutuhan untuk impor, ya, kebutuhan impor kopi loh. Negara penghasil kopi ternyata kebutuhan impor kopi, terutama Arabicanya masih besar. Saya kira gitu, Bang D. Kita lanjut nanti ya setelah ini, Bang D. Siap. Tutup, terima kasih banyak. Saya ingin menyampaikan ini ya, mungkin saya menyampaikan kesimpulan lah diskusi kita pada siang hari ini ya. Pertama tadi dari Bang Sunil ya, Sunil Tolani, Sekjen Kokopi. Beliau juga sama tadi bagaimana pendekatannya mengangkat kopi Indonesia. Jadi satu nama kopi Indonesia, tapi memang juga akan mengangkat nama daerah-daerah itu otomatis. Nah, ini yang kadang kita menjadi sulit karena masing-masing daerah, masing-masing gunung ingin nama gunungnya yang naik daripada nama Indonesia. Ini kita harus satukan ya dengan cara apa? Tadi dengan Bang Sunil bilang dengan cara minum kopi. Karena value-nya menurut Bang Sunil itu kopi itu adalah kompak, optimis, persahabatan dan inovatif gitu ya. Itulah disebut dengan kopi. Nah, lalu Bang Sunil juga dengan teman-teman kopi sedang berusaha untuk memiliki kantor representatif di Amerika ya, di United States. Nanti saya coba komunikasi juga, bantu sama kebetulan ada sahabat saya jadi treasury di KBRI Los Angeles ya. Nanti coba saya komunikasi juga apakah memungkinkan, saya pikir itu tidak sulit ya. Lalu selanjutnya tadi yang disampaikan oleh Bang Dey banyak sekali ya. Bagaimana Bang Dey menghubungkan
aktivitas pendampingan perhutanan sosialnya dengan BUMDes ya, tadi akhirnya digarap juga bersama teman-teman di BUMDes sehingga menghasilkan 3 bisnis utama berhubungan dengan kopi serampas tadi ya, lalu dengan PLTMH dan juga dengan ekowisata. Meskipun terdampak COVID gitu ya, tapi ternyata dengan kreativitas akhirnya buatlah kopi bubuk ya yang akhirnya dijual kepada reseller. Dan proses pendampingannya terdampak juga tetap dengan kreativitas akhirnya juga bisa dilanjutkan dengan kader-kader desa. Ini mungkin saatnya Bang Dey menurunkan ilmunya kepada kader-kader desa gitu. Ini hikmahnya COVID. Nah, lalu selanjutnya yang menarik juga tadi sudah disampaikan sama Bang Denny bahwa memang ada misalnya dulunya awalnya mengangkat kopi Gayo, kopi Bali Kintamani, tapi akhirnya tanda kutipnya insyaf gitu ya, akhirnya diingatkan harus mengembangkan kopi lokal ya, akhirnya membuatlah kopi vulkanik tadi ya, Merapi, jenisnya robusta dan diternak atau ditanam secara organik ya, ditanam secara organik, dan petaninya juga tidak hanya bertani kopi tapi mereka juga peternak kambing. Ini menarik. Nanti ini bisa jadi model ya yang kita bisa replikasi di tempat-tempat lain. Dan yang menarik juga ini kisah sukses yang menarik oleh Bang Denny, dari mulai harganya 15.000 naik ya, akhirnya sekarang harganya bisa sampai mencapai 65.000 per kilo ya. Nah, tadi dari COVID ini salah satu hikmahnya adalah akhirnya Bang Denny sekarang punya menu yang sangat familiar untuk orang-orang yang asam lambung. Nah, ini menarik ini bisa jadi jualan buat orang-orang seperti saya gitu ya, sebenarnya agak susah untuk minum kopi hitam gitu ya, kopi black coffee atau espresso. Nah, tadi juga terakhir usulan dari Bang Dey tentang sharing komoditi dari pasar-pasar komunitas yang ada di Indonesia. Nah, kebetulan kemarin memang ABDSI sedang mengumpulkan pasar-pasar komunitas yang ada di Indonesia yang sudah dibuat oleh masing-masing komunitas. Kita coba wadahi, kita coba konekkan gitu ya, di mana ABDSI akan berfungsi sebagai hub gitu di dalam posisi pasar komunitas ini. Itu mungkin diskusi kita pada siang hari ini. Memang waktunya cukup pendek ya. Ini akan dilanjutkan dengan diskusi-diskusi selanjutnya yang lebih konkret, dan juga rencananya apa yang kita diskusikan ini ditulis juga oleh kawan-kawannya Mas Cahyadi sama teman-teman di Bernas, sehingga nanti hasil dari simposium ini akan menjadi sebuah buku tulisan sebagai sumbangsi dan juga masukan dari kita untuk pemerintah untuk pengembangan yang kita angkat mulai dari 12 Juli sampai 12 Agustus yang ada 75 narasumber kurang lebih. Itu mungkin pertemuan kita, diskusi kita pada siang sampai sore hari ini. Terima kasih dari Jawa Barat hadir, dari Sumedang, dari Tapanuli tadi hadir, dari Sumatera hadir, dari Jawa Tengah hadir gitu ya. Alhamdulillah disaksikan oleh bahkan sampai ke Malaysia. Kalau saya lihat ada yang ada peserta kita Nicholas J. Loen ya, ini mungkin juga menarik gitu ya, narasumber audiens kita dari tempat lain. Itu mungkin yang bisa kita diskusikan. Mas Cahyadi, sebelum ditutup ada closing statement? Oh, nggak ada. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Mudah-mudahan kita akan selalu mengikuti acara-acara atau event-event dalam simposium Republik UMKM. Kita jumpa lagi ya pada kesempatan yang berikutnya. Terima kasih Bang Denny, Bang Dey, terima kasih banyak. Pak Made Pasek, terima kasih banyak. Pak Sanuki, Mas Ja, hatur nuhun dari Sumedang. Mbak Sekjen, ada Pak Faugo Mano ya, ada Pak Zulfadli Muhtar, Mbak Rani, ada Kaji Kopi Gaya, dan Nicholas J. Loen. Terima kasih banyak. Terima kasih, kita sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi. Aduh guys.
berisik sekali.